Dalam bayang-bayang sebuah rumah tangga yang tampak bahagia, tersimpan rahasia gelap yang mengarah pada tragedi pria yang awalnya mencintai istrinya, mengalami kegagalan hubungan yang mengakibatkan peristiwa memilukan, cemburu dan pertengkaran yang memuncak membawa mereka ke ujung kehancuran. Sebuah rahasia kelam terungkap, dan pria ini harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Jadi bagaimana kisah ini terjadi, dan apa motif sebenarnya dari kisah ini? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan, Hasanuddin, berusia 28 tahun, seorang pria yang tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Rembang, Pasuruan. Pada tahun 2012, Hasanuddin memutuskan untuk menikah dengan Desi Rosiana, wanita yang menjadi pujaan hatinya. Dari pernikahannya diberkahi dengan seorang anak perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Hasanuddin bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan terkemuka yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Sebaliknya, istrinya, Desi Rosiana, tidak bekerja dan fokus mengurus rumah tangga. Meski begitu, perlu diakui bahwa Hasanuddin cenderung memiliki sifat posesif terhadap istri. Seringkali, Hasanuddin melarangnya untuk keluar rumah, bahkan hanya untuk berkumpul dengan teman-teman perempuannya. Sifat ini mungkin sedikit membatasi kebebasannya, tetapi Hasanuddin dikenal sebagai suami yang peduli. Rumah tangga yang dibangun oleh Hasanuddin dan Desi Rosiana sendiri telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Awalnya, hubungan di antara keduanya terlihat harmonis. Hasanuddin, sosok suami sekaligus ayah, sangat mencintai dan peduli terhadap keluarganya. Dia sering membawa keluarga kecilnya untuk liburan atau sekadar jalan-jalan. Namun, hubungan rumah tangga yang mereka bina mengalami perubahan tiba-tiba setelah Hasanuddin menemukan pesan dari seorang pria yang tidak dikenal di HP-nya. Bahkan, Hasanuddin sempat melihat bahwa istrinya beberapa kali bertukar pesan dengan pria tersebut. Sejak saat itu, hubungan mereka dipenuhi dengan pertengkaran. Hasanuddin berulang kali meminta istrinya untuk jujur mengenai identitas pria tersebut. Namun, Desi Rosiana menjelaskan bahwa hubungannya dengan pria itu hanya sebatas teman biasa. Desi Rosiana juga berulang kali menegaskan bahwa pria tersebut bukanlah selingkuhannya. Meskipun begitu, ketidakpercayaan mulai merasuki hubungan mereka. Namun, menurut pandangan Hasanuddin, penjelasan dari sang istri dianggapnya sebagai omong kosong belaka. Dia merasa bahwa istrinya telah mengkhianatinya dan menghancurkan rumah tangga yang telah mereka bangun selama 10 tahun lamanya. Meskipun saat itu Hasanuddin, yang begitu mencintai istrinya, mencoba untuk memaafkan perbuatan sang istri, dia memilih untuk meredam emosinya agar rumah tangga mereka bisa diselamatkan. Hasanuddin berusaha menasihati sang istri untuk mengakhiri hubungan yang dianggapnya keliru. Tidak lupa, Hasanuddin juga menghubungi orang tua Rosiana untuk meminta bantuan, berharap mereka bisa membujuk Rosiana agar tidak berselingkuh lagi. Namun, semua usaha yang telah dilakukan Hasanuddin untuk menyelamatkan rumah tangganya tampaknya tidak berhasil. Seterusnya, keadaan semakin tegang dan gelap bagi Hasanuddin. Pada tanggal 27 Juni sore hari, Hasanuddin mengajak istrinya untuk jalan-jalan dan menginap di suatu tempat. Keduanya langsung berangkat ke sebuah villa di daerah Tretes Prigen, Pasuruan. Sesampai di sana, pasangan suami istri ini menghabiskan waktu bersama. Namun malamnya mereka terlibat dalam hubungan suami istri. Setelah itu, Hasanuddin mencoba kembali memperingatkan istrinya untuk tidak berselingkuh. Namun, pertengkaran antara keduanya malah semakin sengit. Hasanuddin terus-menerus menuduh sang istri selingkuh, sedangkan istri berulang kali berusaha menjelaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas bertukar pesan singkat. Keadaan semakin rumit dan tegang di antara keduanya. Ia mengakui bahwa hubungannya dengan pria itu hanya sebatas teman chatting dan mereka tidak pernah bertemu. Namun, Hasanuddin, yang awalnya sudah cukup emosional, malah semakin marah mendengar penjelasan istrinya. Pada saat itu, Hasanuddin berharap agar istrinya meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Namun, harapan tersebut hanya menjadi sebuah impian, karena sang istri justru marah dan perdebatan antara mereka semakin sengit. Keadaan ini membuat Hasanuddin semakin gelap mata di tengah-tengah adu mulut. Hasanuddin bahkan langsung melakukan perbuatan yang tidak pantas ke istrinya, dan beberapa menit kemudian, tindakan tersebut dilanjutkan dengan membekap wajah sang istri menggunakan sehelai kain. Dalam upaya kerasnya untuk melawan perlakuan tersebut, sang istri berusaha memberontak, namun Hasanuddin terus melanjutkan tindakannya. Hasanuddin bahkan langsung membenturkan kepala istrinya ke sandaran tempat tidur yang terbuat dari kayu. Akibatnya, Rosiana seketika tidak berdaya.
Hasanuddin kemudian menggendong istrinya ke dalam kamar mandi, di mana ia langsung menenggelamkan kepala sang istri beberapa menit. Akhirnya, Rosiana menghembuskan nafas terakhirnya seketika. Hasanuddin menyadari bahwa sang istri telah meninggal. Lalu ia meletakkan tubuh istrinya begitu saja dan memilih untuk keluar dari kamar villa. Setelah itu, Hasanuddin duduk di depan villa dan menghisap sebatang rokok baru. Kemudian, ia bergegas meninggalkan villa untuk melarikan diri. Keesokan harinya, seorang karyawan villa yang bekerja di tempat tersebut mendatangi kamar yang disewa oleh pasangan Rosi dan Hasanuddin untuk menanyakan mengenai perpanjangan masa sewa. Sesampainya di depan pintu kamar tersebut, pintu terbuka sedikit. Namun ketika pintu diketuk, tidak ada jawaban dari dalam. Merasa ada yang aneh, karyawan tersebut memutuskan untuk membuka pintu kamar itu lebih lebar lagi. Alangkah terkejutnya saat ia menemukan jenazah wanita yang sudah tidak bernyawa, dengan bagian kepala tenggelam di dalam bak kamar mandi. Petugas segera menyadari bahwa terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kemudian, karyawan villa segera melaporkan penemuan tersebut ke kantor polisi terdekat. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi villa sebagai lokasi penghilangan nyawa. Setibanya di sana, petugas memberikan keterangan kepada aparat kepolisian bahwa ada seorang laki-laki yang diduga merupakan suami dari korban. Selain itu, penjaga villa menjelaskan bahwa keduanya tiba di villa tersebut menggunakan mobil Toyota berwarna putih. Aparat kepolisian segera melakukan evakuasi tubuh korban ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil visum, diketahui bahwa Rosiana meninggal dunia akibat kehabisan nafas. Tanpa membuang banyak waktu, berdasarkan keterangan dari petugas villa, hasil visum, dan bukti-bukti lainnya dari lokasi kejadian, aparat kepolisian segera mendatangi rumah Hasanuddin pada tanggal 28 Juni sore hari. Pihak berwajib berhasil menangkap Hasanuddin tanpa perlawanan di rumahnya. Hasanuddin segera digiring menuju ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sana, Hasanuddin mengakui semua perbuatannya dan memberikan motifnya. Dia mengaku merasa cemburu, sakit hati, dan kesal dengan sang istri karena beberapa kali ia memergoki istrinya selingkuh dengan pria lain. Ketika dinasehati oleh sang istri, malah terasa lebih galak dibanding dirinya. Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa istrinya sama sekali tidak mau mengakui kesalahannya dan bahkan tidak mau meminta maaf atas perselingkuhan itu. Hal ini membuat Hasanuddin akhirnya gelap mata atas perbuatannya. Hasanuddin dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghilangan nyawa. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Pasuruan, dan majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 13 tahun terhadap Hasanuddin karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghilangan nyawa. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah mengingatkan kita akan bahaya cemburu berlebihan dalam rumah tangga. Komunikasi dan pengelolaan emosi sangat penting. Kesalahan harus diakui dan diperbaiki, bukan diselesaikan dengan kekerasan. Pelajaran berharga untuk menjaga hubungan sehat dan menghindari tindakan yang merugikan. Bagaimana menurut kalian cerita di atas? Apakah sang istri memang selingkuh seperti apa yang dikisahkan? Silahkan komen di bawah serta jangan lupa like dan subscribe.